going round in circles, got you stuck up in my head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang manajemen kas dan piutang dalam keuangan syariah yang beranggotakan satu, Muhammad Faisal Akbar dengan nomor NIM 630 401 90144. Yang kedua yaitu Nafa Mukti dengan nomor NIM 630 401 90189. Dengan yang ketiga yaitu Alisan Farani dengan nomor NIM 630 402 00071. Yang keempat yaitu Yunita Maulida dengan nomor NIM 630 402 00072. Dan yang terakhir yaitu Lutfia Holisa dengan nomor NIM 630 402 00073. Pada slide kedua ini kami akan membahas tentang ada 5 subbab. Yang pertama yaitu tentang pengertian utang piutang dalam syariah, yang kedua yaitu dasar hukum utang piutang, yang ketiga yaitu terjadinya dan ketentuan piutang dalam transaksi syariah, yang keempat yaitu macam-macam piutang syariah, yang kelima yaitu resiko yang timbul akibat adanya penjualan secara tidak cash, yang keenam yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang, yang ketujuh yaitu perputaran piutang dan pengumpulan piutang, yang kedelapan yaitu tentang pengertian dasar syariah manajemen kas, yang kesembilan yaitu motif memegang kas, yang ke-10 yaitu aliran kas, yang ke-11 yaitu tentang siklus manajemen kas, yang ke-12 yaitu model-model manajemen kas, dan yang terakhir yaitu tentang keuntungan memiliki kas yang cukup. Yang pertama yaitu kita membahas tentang pengertian utang piutang. Menurut Martani tahun 2012, piutang adalah suatu pengakuan piutang di perusahaan terhadap pihak lain, yaitu piutang ini berupa tagihan yang timbul karena adanya penjualan barang dagang, jasa, atau penjualan harta lainnya yang dilakukan secara kredit dan transaksi lainnya yang dapat menimbulkan pengakuan kepada pihak lain. Kata utang piutang dalam Kamus Bahasa Indonesia itu terdiri atas dua suku kata. Yang pertama yaitu utang yang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dari orang lain, sedangkan kata piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan atau dapat ditagih dari orang lain. Sedangkan menurut ahli fikih, utang atau pinjaman ini adalah suatu transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lainnya secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang dihutang. Pada slide selanjutnya yaitu tentang dasar hukum utang piutang. Dapat dilihat pada ketentuan Allah dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab, yang artinya adalah dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya seorang muslim yang dipiutangi oleh seorang muslim dua kali seolah-olah telah bersedekah kepadanya satu kali. Hukum memberi utang piutang bersifat fleksibel, tergantung situasi dan toleransi. Namun pada umumnya memberi utang hukumnya sunnah. Hukum memberi utang biasanya menjadi haram, misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti untuk membeli minuman keras, penyewa pelacur, dan sebagainya. Pada slide selanjutnya yaitu terjadinya dan ketentuan piutang dalam transaksi syariah. Lembaga keuangan syariah menggunakan uang hanya sebagai sarana atau sarana pertukaran dalam bentuk jual beli atau pembiayaan dalam bentuk mudharabah dan atau musyarakah. Masyarakat yang memanfaatkan jasa lembaga keuangan syariah ini dalam pembelian barang tersebut dapat dilakukan dengan cara tidak tunai, namun dilakukan secara cicilan. Oleh karena transaksi yang dilakukan dengan model inilah, maka di dalam lembaga keuangan syariah akan mencatat sebagai piutang dagang.
Nah, selanjutnya yaitu mengenai ketentuan piutang dalam transaksi syariah. Ada aturan bagi debitur, yaitu yang pertama, kewajiban debitur adalah membayar kembali pinjaman untuk memenuhi janji atau akad. Yang kedua, Islam menuntut debitur tidak hanya membayar utang tepat waktu, tetapi juga menunjukkan rasa terima kasih dan rasa syukur kepada kreditur ketika menggunakan kembali uangnya. Aturan kreditur dalam kitab suci Al-Quran mendorong kreditur memberikan waktu lebih banyak untuk pembayaran atau bahkan untuk menghabiskan jumlah pinjaman jika debitur benar-benar dalam keadaan terdesak. Macam-macam piutang dalam syariah. Yang pertama, piutang murabahah, yaitu transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati penjual dan pembeli. Yang kedua, piutang salam, akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang oleh penjual di belakang. Yang ketiga, piutang istihna, yaitu akad penjualan antara pembeli dan penjual. Yang keempat, pinjaman hard, yaitu pinjaman yang tidak mensyaratkan adanya imbalan, namun demikian peminjaman dana diperkenakan untuk memberikan imbalan. Yang kelima, piutang pendapatan bagi hasil, yaitu tagihan yang timbul karena mudorib telah melaporkan bagi hasil atau pengelolaan usaha tetapi kasnya belum diserahkan kepada bank. Yang keenam, piutang pendapatan ijarah, yaitu tagihan yang timbul karena adanya pendapatan sewa yang belum diterima oleh bank sebagai pemilik objek sewa dari transaksi ijarah atau mutahiyah ispitamik. Resiko yang timbul akibat adanya penjualan yang secara tidak cash. Yang pertama, tidak terbayarnya piutang. Jadi dengan adanya pembayaran secara kredit, maka akan memungkinkan adanya piutang yang tidak tertagih dari para pelanggan. Adapun solusi untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan menyediakan cadangan dana. Yang kedua, keterlambatan waktu pembayaran. Resikonya mungkin terjadi akibat adanya piutang. Para pelanggan terlambat dalam melunasi kewajiban mereka dalam membayar utang. Keterlambatan tersebut berdampak pada timbulnya biaya pengumpulan piutang. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. Ada 5 faktor, yaitu yang pertama, volume penjualan tidak cash. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan secara tidak tunai. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan tidak tunai. Yang keempat, kebiasaan membayar para pelanggan pembeli tidak tunai. Dan yang kelima, kegiatan penagihan piutang dari pihak perusahaan. Selanjutnya, mengenai perputaran piutang dan pengumpulan piutang. Perputaran piutang timbul karena munculnya piutang. Perputaran piutang adalah ukuran analitis seberapa cepatnya akun atau harta pelanggan dikumpulkan dengan menggunakan rumus penjualan secara cicilan bersih dibagi dengan piutang dagang rata-rata selama satu periode tertentu. Perputaran piutang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor penjualan piutang bersih atau net credit sales. 2. Piutang usaha rata-rata atau average receivable. Yang ketiga, syarat pembayaran secara cicilan. Pengumpulan piutang adalah kegunaan dari rata-rata pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang digunakan untuk tingkat efisiensi pengumpulan piutang. Selanjutnya yaitu contoh soal perputaran piutang. Ada sebuah perusahaan memiliki penjualan secara cicilan bersih sebesar Rp36.000. Saldo piutang awal tahun adalah Rp1.080. Saldo piutang akhir tahun adalah 1.220, maka hitunglah perputaran piutang usaha perusahaan tersebut. Penyelesaiannya yaitu dengan rumus tingkat perputaran piutang sama dengan penjualan cicilan bersih dibagi saldo piutang awal tahun ditambah saldo piutang akhir tahun kemudian dibagi 2. Hitungannya yaitu Rp36.000 dibagi Rp1.080 ditambah Rp1.220 dibagi 2. Hasilnya 36.000 dibagi 1.150 sama dengan 31,30 kali.
Berikutnya, contoh pengumpulan piutang. Ada sebuah perusahaan yang bernama Bintang Pelita melakukan penjualan secara cicilan Rp 100 juta, piutang awal tahun 20 juta, piutang akhir tahun 30 juta, maka rata-rata piutang yaitu 25 juta. Hitunglah pengumpulan piutang pada tahun tersebut berdasarkan data di atas. Penyelesaiannya, langkah pertama, lakukan hitung tingkat perputaran piutang, yaitu dengan rumus penjualan secara cicilan dibagi rata-rata piutang. 100 juta dibagi 25 juta hasilnya 4. Kemudian langkah kedua, menghitung rata-rata pengumpulan piutang dengan rumus rata-rata pengumpulan piutang sama dengan 365 dibagi tingkat perputaran piutang. Rata-rata pengumpulan piutang sama dengan 365 dibagi 4 sama dengan 91,25 hari. Poin berikutnya yaitu definisi kas. Kas merupakan awal dari investasi dan operasi dari suatu perusahaan. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas adalah harta tunai yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Harta tunai yang tersimpan mencapai nisab dan haulnya, maka ia wajib terkena zakat. Kemudian dasar syariah manajemen kas. Dalam firman Allah Quran Surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, hai orang-orang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan Rohim Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Dalam hadis riwayat Muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, tak seorang pemilik emas dan perak pun yang tidak membayar haknya atau zakatnya, kecuali pada hari kiamat dibentangkan untuk pedang-pedang dari api neraka, maka emas dan perak tersebut dipanaskan dalam api neraka. Kemudian, motif dalam memegang kas. Dalam perusahaan ada beberapa motif dalam memegang kas, di antaranya yang pertama, motif transaksi. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi perusahaan berasal dari penjualan, yang berarti perusahaan menerima kas, sementara itu perusahaan harus membayar gaji pegawai, membeli bahan mentah, membayar utang dagang kas keluar dan kas masuk. Tidak salah sinkronasi, jika kas keluar lebih besar dibandingkan dengan kas masuk, perusahaan bisa akan mengalami masalah likuiditas. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Dalam memegang kas adalah untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Sebagai contoh, jika perusahaan tiba-tiba harus mengeluarkan kas yang cukup besar, perusahaan harus mempunyai kas. Jika tidak, perusahaan tidak bisa membayar kebutuhan mendadak tersebut. Yang ketiga, motif kompensasi merupakan saldo rekening giro yang harus ada pada bank yang digunakan untuk mengkompensasi jasa-jasa yang diberikan bank kepada nasabah. Yang keempat, motif spekulasi, yaitu memanfaatkan kesempatan untuk membeli barang secara dengan harga yang murah jika kesempatan itu ada. Aliran kas. Nah, di perusahaan itu akan terjadi terus-menerus sepanjang hidup perusahaan, yang dimana aliran kas tersebut terdiri dari aliran kas masuk dan juga aliran kas keluar. Nah, pada suatu perusahaan harus dikelola dengan baik. Sebab apa? Sebab karena aliran kas tersebut merupakan jantung yang menggerakkan semua kegiatan, khususnya kegiatan operasi rutin. Nah, selain aliran arus kas, juga ada siklus manajemen kas. Dalam suatu usaha meluaskan pasar, pada umumnya perusahaan menjual hasil produknya secara tangguh ataupun kredit, yang melahirkan piutang, kemudian diadakan penagihan untuk kembali menjadi uang tunai. Nah, adapun siklus kas perusahaan seperti yang tertera di gambar, yaitu ada kas, kemudian ke persediaan, piutang, dan kembali ke kas lagi. Pengeluaran kas untuk persediaan itu meliputi persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan juga persediaan barang jadi. Semakin tinggi ketiga nilai persediaan, berarti makin besar kas yang tertanam kepadanya, sehingga besarnya investasi dalam piutang ditentukan oleh volume penjualan murabahah.
Ada juga nih keuntungan memiliki kas yang cukup. Yang pertama, dapat memanfaatkan diskon dari pemasok. Yang kedua, meningkatkan kredit rating perusahaan, yaitu kepercayaan pemberi kredit pada perusahaan kita. Nah, yang ketiga ada memanfaatkan kesempatan yang menguntungkan. Misalnya nih, tawaran istimewa dari pemasok. Dan yang keempat, kita dapat mengatasi keadaan darurat. Misalnya pemogokan buruh, kebakaran, ataupun aksi pemasaran dari pesaing kita. Kita ketahui juga nih model-model manajemen kas. Nah, dalam kajian model manajemen kas, ini yang dalam perspektif konvensional ya, dapat dilakukan dengan beberapa model. Yang pertama yaitu ada model ekonomi order quantity. Nah, bisa dilihat rumusnya. Kemudian untuk keterangannya seperti ini. Semakin besar nilai C, semakin besar pula rata-rata saldo kas dan semakin kecil rata-rata investasi dalam surat berharga dan juga pendapatan bunganya. Nah, terus juga jadi semakin besar laba yang hilang karena memiliki kas, bagaimanapun juga semakin besar nilai C, maka jumlah transaksi semakin kecil, yang artinya semakin rendah biaya transfernya. Tujuannya untuk apa? Yaitu adalah untuk menyeimbangkan kedua biaya tersebut sehingga total biayanya minimum. Nah, yang digunakan dalam manajemen persediaan dapat juga digunakan untuk menentukan saldo kas optimal. Model ini menyediakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memecahkan masalah manajemen kas. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada contoh persoalan dari contoh perhitungan model EOQ manajemen kas. Di sini ada studi kasus yaitu PT Alfa memprediksi permintaan kas tahun 2010 sebesar 200 juta. Biaya konversi setiap kali konversi yaitu 25.000. Biaya kesempatan jika memegang kas 10% per tahun. Tentukan total biaya kas yang minimal. Jadi penyelesaiannya adalah ICQ sama dengan akar dari 2 kali 25.000 dikali 200 juta rupiah dibagi 0,1 didapatkan hasil 10 juta rupiah. Selanjutnya dikonversi dilakukan yaitu 200 juta dibagi 10 juta rupiah sama dengan 20 kali. Total biaya konversi sama dengan 25.000 dikali 20 mendapatkan hasil 500.000. Jadi total biaya kesempatannya adalah ICQ dibagi 2 kali 10% sama dengan 10 juta dibagi 2 dikali 10% mendapatkan nilai 500.000. Jadi, total biaya kas sama dengan biaya konversi ditambah biaya kesempatan. Jika dimasukkan nilainya yaitu 500.000 ditambah 500.000 sama dengan 1 juta. Selanjutnya ada model Miller dan ORR. Nilai H dan Z yang optimal tergantung biaya transaksi, biaya pemilikan kas dan tingkat fluktuatif saldo kas. Jadi tentukan nilai Z yang optimal adalah, jadi di sini Z sama dengan dari kurva 3BA kuadrat dibagi 4I tutup kurva per 3 akar per 3, di mana B sama dengan biaya tetap transaksi surat berharga, A kuadrat yaitu varians aliran kas masuk bersih harian atau suatu pengukur penyebaran aliran kas. I adalah bunga harian surat berharga. Nilai H yang optimal adalah 3Z. Dengan batas pengendalian ini, model tersebut meminimumkan biaya total manajemen kas. Sekali lagi, asumsi dalam model ini bahwa aliran kas bersifat random. Jadi, rata-rata saldo kas tidak dapat ditentukan secara akurat lebih dahulu, tetapi kira-kira sebesar Z ditambah H dibagi 3. Jadi, studi kasusnya adalah deviasi aliran kas bersih harian yaitu 2.000. Biaya modal 10 per tahun. Biaya transaksi pembelian dan penjualan surat berharga sebesar 100.000. 1 tahun sama dengan 65 hari. Biaya modal per hari yaitu 0,1 per 365. Jadi mendapatkan nilai 0,000274. Jadi di sini rumusnya yaitu Z sama dengan 3B sigma 2
dibagi 4I pangkat sepertiga. H sama dengan 3Z, C sama dengan 4Z per 3. Keterangan bahwa Z di situ adalah batas bawah yang akan dicari. B adalah biaya transaksi tetap pembelian atau penjualan surat berharga. H adalah batas atas, dan juga sigma 2 adalah varian aliran kas bersih harian. C yaitu rata-rata saldo kas. Jadi di sini penulisannya adalah Z sama dengan 3 dikali 100.000 dikali 4 juta. Lalu dibagi dengan hasil dari 4 dikali 0,000274 pangkat sepertiga. Jadi Z sama dengan 103,071,00 V yaitu 103,0,71,00 lalu dikalikan 3 mendapatkan nilai 309.213 rupiah. Selanjutnya C yaitu 103.071 dibagi 3 mendapatkan nilai 137,428. Kesimpulannya adalah kata piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan, sedangkan pinjaman adalah suatu transaksi antara dua pihak yang telah disepakati. Dalam Islam, hukum utang piutang disasari pada firman Allah yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 2, di mana terdapat perintah saling tolong-menolong dalam kebaikan. Pada lembaga keuangan syariah, uang hanyalah sebagai sarana pertukaran dalam bentuk jual beli atau pemberian pembiayaan. Ada 6 macam piutang syariah yaitu piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna, piutang qorodah, piutang bagi hasil, piutang pendapatan ijarah. Terdapat ketentuan piutang dalam transaksi syariah yaitu aturan bagi debitur dan kreditur. Bagi debitur terdapat kewajiban untuk pembayaran pinjaman sesuai kesepakatan dan menunjukkan rasa terima kasih kepada kreditur. Sedangkan bagi kreditur diharapkan untuk memberikan waktu lebih banyak untuk pembayaran. Tentunya dalam utang piutang terdapat resiko akibat adanya penjualan secara tidak cash yang mungkin saja terjadi, di antaranya yaitu tidak terbayarnya piutang, keterlambatan waktu pembayaran. Selanjutnya yaitu pengertian kas. Kas dapat diartikan sebagai harta tunai yang dimiliki seseorang atau perusahaan. Jika harta tersebut mencapai nisabnya, maka wajib membayarkan zakat sebagaimana suatu dengan syariat. Dapat kita pahami siklus dalam manajemen kas bahwa bentuk usaha meluaskan pasar pada umumnya perusahaan menjual hasil produksinya secara kredit yang melahirkan piutang, kemudian diadakan penagihan untuk kembali menjadi uang tunai. Karena piutang memiliki bagian yang cukup besar dalam aktiva lancar perusahaan, perusahaan harus memperhatikan cara yang efisien dalam melakukan penagihan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.